At-tamin artinya yang kedelapan. Bukan delapan, tapi yang kedelapan, begitu ya. Kalau delapan saja samaniyah, delapan kitab. Samaniyatu kutubin. Jangan tamin kutub, bukan. Tapi kalau kitab yang pertama, kedua, ketiga, yang kedelapan, kita bilang al-kutub at-taminah, kitab yang kedelapan. Ya, ya. Jadi kalau samani atau samaniyah delapan. Kalau as-samin atau as-saminah yang kedelapan. Sama dengan satu wahid. Kalau yang ke satu, yang pertama al-awwal. Gitu. Hadar rojulu tajirun. Wadhalika rojulu tabibun. Ini satu kalimat. Kemudian ini kalimat yang kedua. Jadi kalimat yang pertama berhenti di tajir. Nah, sementara yang berwarna merah itu kalimat yang kedua. Jadi ini terdiri dari dua kalimat. Ya. Cara bacanya begini, intonasinya hadzal rajulu tajirun. Wa dzalika rajulu tabibun. Tapi coba diulang. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalika rajulu tabibun. Di mana kata yang tidak ditahu artinya? Yang ini, yang bacaan yang tadi kita baca. Itu semua ya? Sudah pernah lewat. Jadi, cara menerjemahnya bagaimana? Cara ah? Nah, cara menerjemahnya lelaki ini adalah pedagang. Ya. Kalau laki-laki ini saya berhenti, sempurna atau tidak? Tidak ya. Beda kalau saya bilang hadza rajulun. Ini adalah seorang laki-laki. Ini adalah rajul, sempurna. Ya. Tapi kalau saya bilang hadza rajulu, lelaki ini, saya tidak lanjutkan. Kan pasti kita menunggu apa yang saya mau bilang ya. Berarti dia belum sempurna karena belum ada khobarnya. Khobarnya itu tajirun. Datang tajir baru sempurna. Nah, itu khobar itu seperti itu. Kalau ada mubtada di awal dan belum datang khobar, maka tidak sempurna itu. Nah, itu tandanya khobar. Nah, khobar itu bagian yang dengannya sempurna kalimat bersama mubtada. Jadi kalau ada mubtada di awal, tanpa khobar tidak sempurna. Datang khobar sempurna. Nah, gitu. Di mana mubtadanya? Yang di awal itu hadza. Saya bisa bilang ini kan rojul. Kalimatnya begini sekarang. Hadzal rojulu tajirun. Rojul saya hilangkan. Yang saya sisakan mubtada dan khobar yaitu hadza dan rojul. Saya bilang hadza tajirun. Sama maknanya? Sama. Ah, gitu. Jadi kalau sudah ada mubtada, ada khobar, ya kebanyakannya sudah begitu. Sempurna, tanpa yang lainnya tidak masalah. Sudah terbentuk kalimat. Ya, seperti itu ya. Berarti hadza mubtada tajirun khobar.
Kita sudah belajar mubtada khobar ya. Tapi berikutnya, wadzalika rajulu tabibun. Dan lelaki itu adalah dokter. Di mana mubtada? Hah? Wa-nya kan huruf, tidak dihitung. Dzalika. Terus mana khabar? Tabibun. Mubtada khabar kita sudah bahas, ya. Ini rojul apa ini? Kedudukannya. Nah, ini yang pelajaran kita di pelajaran 8. Posisinya rojul itu apa? Kaidahnya begini, perhatikan. Kalau ada kata tunjuk datang setelahnya kata beralif lam, kemudian kata tunjuk itu berisyarat kepada kata yang beralif lam tersebut, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cocoknya dahulukan kata yang beralif lam itu baru kata tunjuknya. Maka berarti kata yang beralif lam itu namanya badal. 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 Badal itu pengganti. Tapi ada ketentuannya tadi ya. Tidak semua yang datang setelah kata tunjuk. Kalau saya bilang hadza rojul, rojul datang setelah kata tunjuk, tapi dia over, bukan badal. Ada syaratnya tadi, saya sebutkan ada 3. 1, beralif lam. 2, kata tunjuk itu menunjuk ke isim tersebut, ke isim yang beralif lam itu. Karena kadang ada isim isyarah datang setelahnya kata, tetapi kata itu tidak berisyarat ke situ. Kemudian yang ketiga, dari sisi penerjemahan ke bahasa Indonesia, yang cocoknya dahulukan kata yang beralif lam itu kemudian kembali kepada isim isyarah. Nah, sekarang coba lihat rojul. Rojul beralif lam, beralif lam. Kemudian hadza menunjuk ke rojul atau tidak? Menunjuk. Misalnya ini contoh. Hadza rojul. Berarti hadza itu menunjuk ke rojul. Jadi hadza itulah rojul. Rojul itulah hadza yang saya tunjuk. Oh ya? Ya. Kalau tidak cocok begitu, ya berarti bukan badan. Yang ketiga, kalau kita terjemahkan bukan ini lelaki adalah pedagang. Bukan begitu, tapi lelaki ini adalah pedagang. Kan begitu ya? Nah, sama dengan dan lelaki itu adalah dokter. Nah, ini rojul sekarang terpenuhi syarat tadi. Berarti rojul badal, posisinya badal dalam kalimat ini. Nah, badal pengganti, artinya pengganti. Kenapa dibilang seperti itu? Perhatikan contohnya tadi, ini rojul. Saya bilang, saya tunjuk hadar rojul tajirun.
Wa dzalika ar-rajul tabibun. Yang mana tadi badal? Rajul. Ya, pengganti. Kenapa dibilang pengganti? Karena pengganti dari mana? Hada. Jadi dia sama. Kalau saya hilangkan hada, saya tiadakan hada, saya bilang coba bandingkan. Saya tetapkan hada dan ketika saya hilangkan. Hada rajul tajirun dengan ar-rajulu tajirun. Sama tidak? Sama ya? Kalau hada rajul tajirun, rajul di situ badal. Tapi saya bisa jadikan badal ini mengganti hada sebagai mubtada. Saya hilangkan hada, saya jadikan rajul sebagai mubtada, saya bilang ar-rajulu tajirun. Bisa? Sama maknanya. Nah, karena rajul ini bisa mengganti posisinya hada, dibilanglah dia badal, pengganti. So dia bisa menggantikan hada di situ. Yang diganti tadi, yang bisa diganti namanya al-mubdal minhu. Al-mubdal minhu. Al-mubdal minhu. Kemudian pembahasan badal itu tidak mesti tentang isim isyarah dan kata setelahnya, tidak mesti, dia lebih umum. Hanya di dalam contoh yang dibawakan penulis itu badal terkait badal dari kata tunjuk, pengganti dari kata tunjuk. Tapi badal itu tidak khusus hanya di pembahasan kata tunjuk dan yang datang setelahnya. Intinya di antara pembahasan badal itu bisa mengganti mubdal minhu. Kalau dihilangkan mubdal minhu, kemudian badalnya diposisikan di tempatnya mubdal minhu, maka maknanya tetap sama. Baik. Qala asy-syekh. Ini sekarang. Ini pengarang buku siapa namanya? Kitab Durus Logo, siapa yang karang? Hah? Tidak tahu pengarangnya ini. Siapa nama pengarangnya? Dr. Abdurrahman ya, Abdurrahim. Abdurrahim. Biasanya kan kalau orang di sana, asalnya beliau orang India ya, tapi menetap di Arab baru tahun ini kayaknya meninggal, atau ya tahun ini kalau tidak salah. 2024, beberapa bulan yang lalu. Biasanya kan kalau di sana dibilangnya Syekh begitu ya. Syekh. Saya bilang berkata Syekh. Syekh siapa yang saya maksud? Kalau saya baca dulu logo, berarti Syekh Abdurrahim kan? Saya bilang qala Syekhu Abdurrahim. Syekh adalah Abdurrahim. Ya. Kalau saya tiadakan Abdurrahim, qala Syekh. Berarti kan Syekh Abdurrahim, sebab dia yang karang kitabnya. Kalau saya tetapkan dua-duanya, qala Syekhu Abdurrahim. Syekh adalah Abdurrahim, Abdurrahim adalah Syekh. Karena gitu ya. Nah, sekarang qala Syekhu Abdurrahim dengan kalau saya tiadakan syekhnya, qala Abdurrahim Al-Hindi. Sama ya? Berarti qala Syekhu Abdurrahim, yang mana badal? Abdurrahim. Abdun di situ, abd itu badal dari Syekh. Nah, gitu. Qala al-Imamu Ahmad. Berkata Imam Ahmad. Imam adalah Ahmad. Ahmad adalah imam. Nah, kalau saya hilangkan syekhnya, al-imamnya, qala Ahmad, bisa ya? Tanpa al-imam. Maka ketika disebut dua-duanya, qala al-imamu Ahmad, al-imam di situ kan maksudnya Imam Ahmad.
Kalau saya hilangkan, apa kalau kita saya sebut dua-duanya qala al-Imam Ahmad, berarti Ahmad di sini badal dari imam. Nah, begitu. Karena saya bisa hilangkan imam, saya bilang qala Ahmad rahimahullah. Bisa ya? Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata nabi kita Muhammad. Muhammad itu badal dari nabi. Sebab saya bisa hilangkan nabi. Saya bilang qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ya? Nah, itu badal. Nah, hanya di pembahasan kita ini eh, pembahasannya terkait badal dari isim isyarah. Hanya saya jabarkan sedikit ya. Saya kembangkan sedikit. Bahwasanya badal itu seperti itu tadi gambarannya. Tidak mesti khusus di pembahasan isim isyarah dan yang datang setelahnya. Ya. Intinya badal itu pengganti. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dia bisa mengganti mubdal minhu. Ketika dihilangkan mubdal minhu, kemudian badal itu diposisikan di posisinya mubdal minhu, maka dia akan menggantinya secara i'rab dan secara makna juga sama, ya. Dan ada juga jenis-jenis badal yang lain. Nah, itu bukan di sini tempat merincinya ya. Nah, berikutnya tentang hukum badal. Kalau mubtada khobar hukumnya apa? Rofa, marfu, ya. Kalau objek namanya maf'ul bihi, ya, walaupun belum pernah lewat tapi saya sudah pernah singgung, maf'ul bihi itu objek itu mansub. Kalau fa'il marfu. Kalau keterangan tempat atau keterangan waktu, tahta dan teman-temannya dengan tempat mansub. Kecuali kalau kamu masukkan huruf jar. Kalau datang setelah isim apa? Kalau datang setelah huruf jar berarti majrur. Mudhofun ilaih hukumnya majrur. Nah, sekarang badal hukumnya apa? Hadzal rajulu tajirun. Apa hukumnya badal? Hah? Ya. Perhatikan kata-kata ini. Jaa hadzal rajulu. Jaa hadza, telah datang ini si ini, telah datang si ini. Orang yang saya tunjuk. Hadza fa'il dari jaa, telah datang. Sekarang saya datangkan dengan kata rojul. Saya tambahkan ja'a hadzal rojul. Apa irobnya rojul? Ba badal dari hadza. Ya, bisa dipahami. Ja'a hadzal rojulu. Gitu harokatnya. Saya ganti kalimatnya. Ro'a itu saya melihat. Berarti ro'a itu hadza. Saya lihat si ini. Berarti hadza objek. Ya. Saya tambahkan rojul. Ro'a itu hadzal rojula. Fathah. Saya ganti lagi. Marortu bi. Bi itu huruf jar ya. Belum pernah lewat. Marortu atau nazartu ilah. Apa ya? Pakai bi saja supaya ada tambahan huruf jar. Marortu bi. Marortu saya, tu itu saya. Saya melewati. Saya melewati. Kata maror itu dia untuk sampai kepada objeknya tidak bisa langsung bersambung. Harus pakai perantara bi dulu. Ada bi dulu antara kata kerjanya dengan objeknya. Harus pakai bi di antaranya. Atau ala, bisa ala atau bi. Saya bilang marortu bi hada. Saya melewati si ini, ya. Yang datang setelah huruf jar hukumnya majrur kan? Saya tambahkan rojul, marortu bihadar rojuli. Berarti hukum badal itu bagaimana? Hah? Mengikuti mubdal minhu. Gitu. Karena makanya saya kayak istilah tadi, mubdal minhu itu yang diganti tadi. Jadi tadi hadza saya bisa hilangkan. Ja'a ar-rajul. Ra'aitu ar-rajul, marartu bir-rajuli. Ya gitu.
Jadi badal itu mengikuti mubdal minhu. Kalau mubdal minhu marfu berarti dia marfu. Qala al-imamu Ahmadu. Qala Rasulullah Rasulu Muhammadun. Ra'aitu Rasulallahi Muhammadan. Ya. Jadi dia ikut kepada mubdal minhu. Kalau mubdal minhu marfu, maka badal marfu. Kalau mubdal minhu mansub, maka badal mansub. Kalau mubdal minhu majrur, maka badal majrur. Seperti itu. Ya. Jadi hal yang paling penting untuk dipahami di sini dua ya. Yang pertama tentang badal dan syarat-syaratnya tadi, ketentuan-ketentuannya. Terkhusus badal dari kata tunjuk. Ada 3 ketentuan tadi saya sebutkan ya, diingat. Nah, setelah kita tahu ini, eksekusinya begitu. Kalau ini pendahuluan, ada eksekusinya itu terkait dengan bacaan. Nanti harokatnya diharokati apa hukumnya. Jadi diketahui dulu, setelah itu baru statusnya bagaimana. Ya, baik. Lanjut ya. Ismut tajiri Mahmudun. Coba diikuti. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Kita i'rab satu-satu. Kita tentukan kedudukannya, ya. Ini harus sudah persiapan sebelumnya ya, karena saya sudah bilang waktu itu kita bisa sistem kuliah sebenarnya. Tapi saya tidak suruh bikin makalah, hanya suruh menjelaskan saja. Hada, apa ismu, apa kedudukannya? Jangan ragu, enggak apa-apa. Kita punya kaidah, gunakan saja. Kalau salah nanti dijelaskan. Mubtada. Kenapa? Isim di awal kalimat, isim marfu. Kenapa tidak bertanwin? Nah, jadi sebelum hadir pelajaran itu kita punya waktu 6 hari, itu bisa dipelajari. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Harus dilihat seperti itu. Nah, ismu kenapa tidak bertanwin? Hah? Kalau kenapa dhammah kan dia marfu sebagai mubtada. Kenapa hilang tanwinnya? Kan ismun asalnya. Isim kan bertanwin asalnya. Nah, sekarang kenapa hilang tanwinnya? Apa sebabnya? Kita sudah pelajari beberapa sebab yang mengharuskan tanwin itu hilang pada isim. Nah, sekarang dari sebab-sebab ini yang mana ini di sini? Yang ada di sini. Hah? Nama pedagang itu adalah Mahmud. Pak Herman. Hah? Iya isim. Kenapa? Kenapa tidak bertanwin? Karena isim di awal kalimat. Muhammadun tajirun. Muhammad di awal kalimat tapi bertanwin. Nah, itu berarti salah kaidahnya kan? Apa salah jawabannya? Kenapa? Andai kata itu jawabannya karena dia di awal, berarti semua yang di awal tidak boleh ditanwin. Kenyataannya ada yang di awal bertanwin. Nah, begitu. Nah, cari-cari lagi. Hah? Mudhof disandarkan. Namanya siapa? Pedagang. Ya, disandarkan namanya pedagang. Rumahnya pedagang itu penyandaran itu. Namanya Allah, Ismullah. Paham ya? Itu penyandaran. Nah, kata yang bersandar kan tidak boleh bertanwin. Kata yang mudhof, ya. Nah, jadi penyandaran itu dipahami dari makna, maka harus ditahu nama arti kata setiap isim itu. Isim apa artinya, at-tajir apa artinya.
Baru kita bisa paham, oh ini ada mana penyandaran ini. Dari kita pikir dulu ada mana penyandaran. Kalau kita tidak tahu mufrodatnya, kosakatanya itu artinya apa, maka kita tidak akan tahu ada penyandaran di situ. Nah, itulah kenapa harus menghafal arti setiap kata gitu. Ya, kalau belum ditahu nanti bisa lihat kamus. Artinya nama pedagang itu tajir ada alnya, berarti tajir yang sudah dimaklumi. Pedagang yang mana? Ismu tajiri, nama pedagang itu bisa berhenti sempurna? Belum. Mahmud adalah Mahmud. Datang Mahmud sempurna. Berarti Mahmud adalah khobar. Makanya Mahmudun marfu karena dia khobar. Jadi begitu. Jadi kata itu harokatnya begini 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 itu ada alasannya itu. Nah, ketika kita memberikan harokat dhammah maka harus diilmui. Jangan memberikan harokat baru cari alasannya. Siapa tahu salah harokatnya. Nah, pelajari dulu ini hukumnya apa. Oh dia posisinya ini, misalnya pelaku. Oh dalam bahasa Inggris subjek begitu ya. Nah, maka itu menentukan harokatnya, berarti dhammah. Gitu. Oh ini isim di awal kalimat, berarti dhammah. Oh ini khobar, sesuatu yang menerangkan isim yang di awal tadi, berarti dia adalah hukumnya rofa, dhammah. Gitu. Ketika fathah ada juga alasannya, ketika majrur ada juga alasannya. Jadi tidak pernah kosong dari alasan, semua ada alasannya. Gitu. Wasmut tabibi sa'idun. Ini polanya kan sama ya. Ismu mubtada lagi, kemudian dia mudhof kepada tabib, tabib mudhofun ilaih majrur, wasmut tabibi. Sama ya, ismut tajiri sama ya. Sa'idun itu khobar dari isim yang kedua. Jadi Sa'id ini khobar dari sini. Kalau Mahmud ya khobar dari sini. Baik. Sekarang ikuti lagi. Hadal baitu litajiri. Ulang lagi. Jangan kaku-kaku ya. Jangan punya semangat. Hadal baitu litajiri. Baik. Mana yang bagus? Ketika kita berucap, orang dengarnya itu jelas atau tidak jelas? Atau ketika kita mendengar, bagusnya jelas atau tidak jelas? Ya jelas ya. Sama ketika orang mendengar kita berbicara, pengennya kita juga jelas bicaranya. Ya. Jadi berbicara bahasa Arab, kasih jelas caranya berbicara. Hadal baitu litajiri. Jangan sengaja tidak jelas. Hadal baitu litajiri. Sengaja kasih begitu, tidak aktif mulanya. Supaya dibilang lancar berbahasa Arab. Tidak begitu kaidahnya. Hadal baitu litajiri. Sengaja tidak jelas. Ya. Hadal baitu litajiri. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Ya. Arti setiap kata tahu ya? Masih ingat lam di situ apa? Hah? Huruf apa? Li huruf apa? Huruf jar ya? Huruf jar. Makanya litajiri ri. Lit-tabibi. Nah, sudah tahu ya kenapa majrur? Ya, kenapa kasroh? At-tajiri dan at-tajiri at-tabibi. Kenapa kasroh? Karena ada huruf jar li. Nah, itu saya bilang tadi, ada alasannya. Ya. Sekarang mau tahu itu harus dicermati dulu arti setiap kata apa, kemudian kita sama coba terjemahkan. Ini kira-kira cara menerjemahnya bagaimana? Dari situ kita bisa tentukan kedudukannya. Oh ini
Kedudukannya ini, puisinya, ini sebagai ini sebagai ini sebagai ini. Jadi kebanyakannya itu untuk menentukan atau mengetahui posisi, kedudukan setiap kata, kebanyakannya harus tahu artinya. Sedikit yang tidak memerlukan itu. Contohnya huruf-huruf jar. Setelahnya pasti majrur walaupun tidak tahu artinya. Ya, tapi kebanyakannya harus tahu maknanya dulu. Oh, disambung. Jadi kita harus belajar menerjemah sendiri. Oh, kayaknya begini-begini. Nanti salah apa apa, nanti diperbaiki. Ada situ nanti kita ada pengalaman. Jangan takut. Jadi kita harus memaknai sendiri. Oh, ini mananya begini-begini. Kayaknya kurang nyambung. Coba cari cara yang lain lagi. Nah, kemudian dalam menerjemah itu jangan paksakan yang disebut di awal harus diterjemah duluan. Mungkin yang di tengah dulu baru kembali ke awal, baru di akhir. Karena juga di akhir dulu. Nah, seperti itu. Intinya kita belajar ya menerjemah sendiri dulu. Nah, ini kata ini kalimat ini kalimat ini. Ini. Ada dua lagi. Ini kira-kira kalimat pertama bagaimana cara menerjemahnya? Ini yang ini nih, yang bagaimana cara terjemahan ini? Hah? Ini adalah rumah, ini adalah rumah pedagang. Begitu ya? Yang ada yang lain? Hah? Rumah ini adalah milik pedagang. Ya. Hadzal bait, hadza mubtada, al bait adalah badal. Berarti kalau badal dari isim isyarah, terjemah dulu apa? Badalnya baru mubdal minhu. Hadzal bait itu rumah ini, ya, gitu. Jadi sampai di situ belum sempurna. Adalah li milik. Sempurna? Pedagang. Sempurna? Sempurna. Tapi kalau saya hapus lamnya, rumah ini adalah pedagang. Nah, cocok juga ya? Harus dua-duanya, li tajir, harus dua-duanya tergabung. Kalau li saja tidak cukup, tajir saja tidak bisa juga, tidak istiqomah maknanya. Nanti dua-duanya baru sempurna. Berarti khobarnya itu adalah kedua-duanya digabungkan. Namanya khobar berupa huruf jar dan isi majrur setelahnya tergabung. Ada bentuk khobar kan ada 5 sudah kita jelaskan. Ya, mungkin kita sudah lupa juga sebagian. Ada khobar namanya khobar al-jar wal majrur. Itu al-jar itu huruf jarnya, majrur maksudnya kata setelahnya. Nah, ini li, ini jar, tajir, majrur. Kan dia majrur karena li ya. Jadi khobarnya di sini adalah gabungan dari li tajiri. Ya. Intinya khobar itu seperti itu. Dia bagian yang dengannya akan sempurna kalimat bersama mubtada. Jadi ciri khobar itu dia datang sempurna kalimat. Wadzalikal bait lit-tabib. Artinya dan rumah itu badal. Tadi kayak itu badal lagi. Al-bait badal. Rumah itu dan rumah itu adalah miliknya Pak Dokter. Jadi khobarnya di sini mana? Gabungannya lit-tabib. Sekarang ikuti lagi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Ini tugasnya ya. Terjemahkan bagaimana cara menerjemahnya dengan benar. Kemudian setiap kata harus ditentukan puisinya dalam kalimat itu sebagai apa. Nah,
Kita kan saya kasih ini dulu ya, kisi-kisi dulu. Saya sebutkan dulu yang sudah pernah kita pelajari. 1, mubtada. 2, khobar. 3, isim majrur karena huruf jar. 3, isim majrur sebagai mudhofun ilaih. 5, fa'il, pelaku. Hukumnya marfu. Sementara khobar juga marfu. Kemudian ada keterangan tempat seperti di bawah, di atas, di depan, di belakang, ya. Nah, hukumnya mansub, ya. Namanya dzaraf makan. Kalau keterangan waktu, dzaraf zaman. Kemudian ada badal. Ada badal ya. Seingat saya sementara yang itu 7. Ya. Itu terkait dengan ini. Kenapa dia marfu, mansub, kenapa dia majrur? Itu alasannya cari dari 7 ini. Misalnya baitu, dia sebagai apa? Jangan lupa baitu hilang tanwinnya. Itu alasannya apa? At-tajir karena majrur. Siap-siap juga jangan sampai ditanya kenapa tidak tanwin juga at-tajir. Ya. Ama-ama kenapa fathah? Kemudian al-masjid kenapa kasroh? Ya, saya lupa juga ingatkan tadi, saya ingatkan kembali. Dzaraf zaman atau dzaraf makan, keterangan tempat itu kebanyakannya itu bersandar kepada kata setelahnya. Kalau dulu tahtal maktabi misalnya, di bawah meja. Ya, kalau di depan rumah amamal baiti, gitu ya. Kemudian liman hadhihi sayyarah waliman tilka. Ulang, liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Ya. Milik siapa mobil ini? Li, milik. Man, siapa mobil ini? Ingat, mobil ini. Kita terjemahkan dulu sayyar baru hadhi ya. Ini juga. Pokoknya sampai ke bawah itu dicari-cari kedudukannya, puisinya dalam kalimat. Waliman tilka. Dan milik siapa yang itu? Maksudnya mobil itu gitu ya. Tapi tidak disebut lagi, sudah dimaklumi. Hadhihi sayyarah lit-tabibi. Baca. Wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyarah minal Yaban wa tilka min Amrika. Ya. Jadi ada 4 baris ya tugasnya. Kemudian yang di bawahnya latihan itu kalau kita punya waktu bisa dikerja-kerja supaya ada prediksi, ada persiapan. Jadi kita sampai di majelis ditanya cepat, otomatis berarti banyak kita ambil. Nah, gitu. Akhirnya di logonya cepat selesai. Tapi kalau di majelis kita kebanyakan yang masih mikir apa ini. Akhirnya berarti nanti yang kita ambil sedikit, ya. Naktahi bihadza wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi